Wanal Bintuka itu. Jadi sekarang kerangka timnya udah terbentuk. Siap. Dan tahun ini kita akan ikut Liga 3. Kita akan ikut Jayapura besok September Oktober itu. Home base-nya kan di Timika. Timika WBFC Welcome. Pemirsa Salam Papua yang setia, jumpa lagi bersama kami di podcast Salam Papua yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Podcast kali ini kita dalam sesi daring dan sudah hadir bersama kita legenda sepak bola nasional tahun 90-an, Rocky Putirai. Selamat malam Kakak Rocky Putirai. Bagaimana kabar saat ini? Puji Tuhan, sehat. Semua luar biasa. Sehat, senang, gembira, semua jadi satu. Ya, puji Tuhan. Posisi sekarang lagi di Bandung ya, kakak ya? Siap, masih di Bandung nih sama timnas pelajar. Oke, nah sekarang aktivitas sehari-hari ini sebagai apa kakak? Minta maaf. Ini semua sama masih seperti biasa, masih berkecimpung di dunia sepak bola. Saat ini sudah 3 tahun dengan timnas pelajar Kemenpora dari U15 sampai hari sekarang 18. Mudah-mudahan event terakhir di Piala Pelajar di Thailand yang September Oktober ini bergulir, mudah-mudahan bisa ikut anak-anak yang saya Kakak pegang. jadi Jadi 3 coachnya tahun ya? ini dengan timnas pelajar. Coachnya timnas pelajar Iya, ya? jadi pelatih kepala timnas pelajar. Oke, timnas pelajar itu berarti berapa kakak ya? Dari kemarin 15, 16, terakhir 18. Jadi tahun ini tahun terakhir mereka anak-anak kelahiran 2004. Tahun ini tahun terakhir. Oke, jadi sekarang sementara dalam pertandingan apa untuk timnas pelajar ini kakak? Di nasional sendiri? Timnas pelajar nasional sih sudah nggak ada. Sudah tahun ini tahun terakhir kita dua kali ikut event. Satu kali 2019 itu kita juara 3 di Portugal, Iber Cup. Ya. Terus habis itu kita juara 1 di Bali. Habis itu rencana untuk balik ke Portugal terus, tapi tidak jadi karena pandemi. Ya. Tapi latihan aktivitas tetap jalan. Nah, sekarang di tahun terakhir itu ada wacana timnas pelajar yang berangkat ke Thailand, tapi sampai saat ini belum ada kabar. Tapi latihan tetap jalan. Baik. Tapi timnas itu juga kerangka tim untuk jadi ikut 3-3 di WBFC tahun ini. Siap. Kakak juga jadi pelatih atau coach di mana? Wanal Bintuka ya? Ya, jadi kerangka timnya timnas pelajar itu memang karena timnas pelajar itu cuma sampai U18. Karena kerangkanya itu anak-anak dari timnas pelajar, memang dari awal sih sudah bentuk WBFC, Wanal Bintuka Football Club. Ya. Tapi akhirnya berkembang jadi Wanal Bintuka itu. Jadi sekarang kerangka timnya sudah terbentuk. Siap. Dan tahun ini kita akan ikut Liga 3 di Timika begitu. Oh, Liga di Timika. Jadi Liga 3 kita akan ikut Jayapura besok September Oktober itu. Oke, jadi Wanal Bintuka FC ini September Oktober di Jayapura ya, Liga 3 ya? Iya, Jayapura, Liga 3. Kalau yang di Timika tadi kakak bilang? Home base-nya kan di Timika. Jadi home base-nya memang di Timika. Jadi memang kenapa manajer semua asalnya dari Timika? Siap. Ya. Jadi memang home base kita nanti di Timika. Pada saat nanti kita ikut kalau sudah masuk Liga 2, Liga 1, home base-nya akan nanti di Timika. Home base-nya akan ada di Timika ya, luar biasa. Jadi sedikit mungkin kakak boleh menceritakan terkait bahwa Wanal Bintuka Football Club ini ya, itu manajernya siapa, baru kemudian siapa-siapa di situ yang terlibat kakak? Siap. Yang saya
tahu, yang saya kenal itu dari manajemen itu mereka ada 4 saudara. Ya, Dari yang Pak Manajer itu Bung Ai, Bung Rey Manurung, siap. terus sekjennya Bung Jo Manurung, terus asisten manajernya itu Bung Jason Manurung, Siap. sama penasehat itu Bung Randi. Oh, Jadi mereka berempat. Yang saya tahu, saya juga baru kenal mereka selama 3 tahun ini. Selama perjalanan 3 tahun timnas pelajar terus jadi Wanal Bintuka. Selama 3 tahun kita berjalan, ya mereka juga tidak kenal saya, tapi mereka mulai awal kenal itu pada saat pembentukan seleksi timnas pelajar. ya, ya. Ya, saya tiba-tiba di WhatsApp, kakak minta bantu kak, tolong kak, kita lagi pegang ini, mau bantu kita untuk seleksi kak, tanya-tanya, oh siap. Dan artinya apa yang saya punya misi, saya punya visi untuk menjadi selalu berkarakter dengan tim yang jujur, yang benar, saya dapat di manajemen ini. Ya, mereka punya karakter yang sevisi dengan saya, membuat saya sudah jalan dengan mereka selama 3 tahun. Program kita tidak ada yang melenceng, semuanya berjalan teratur. Anak-anak juga bisa berjalan dengan teratur. Puji Tuhan, sekarang kita sudah bisa main di Liga 3, yang dimana itu targetnya itu harusnya tahun depan. Oke. Harusnya tahun depan itu baru kita ambil Liga 3, tapi ternyata lebih cepat kita ambil tahun ini. Ya, Oke. dan semuanya berjalan dengan lancar. Ya, Dan semua aktivitas, semua program, semua sarana dan prasarana selama jalan 3 tahun itu, dari tidak punya lapangan, kita punya lapangan. Base camp juga saya pikir yang tidak kalah dengan base camp yang Liga 1. Artinya anak-anak punya tempat tinggal, fasilitas-fasilitas kita punya juga tidak kalah dengan tim-tim yang ada di Liga 1. oke. Terus fasilitas perlengkapan latihan, baju latihan, semua juga kita terpenuhi. Siap. Makanan juga, ya paling enggak semua yang ada di standar level liga itu kita sudah bisa mencukupi. Siap, Kakak. Jadi memang eh Waanal Bintuka Football Club, baru namanya saja Waanal ya. Itu Waanal kalau tidak salah artinya itu anak dari atau orang yang berasal dari kampung Waa ini. Waa ini berarti di distrik Tembagapura sana ya. Daerah seputaran. Saya dengar cerita itu juga dari Pak Manajer, itu dari Pak Sekjen juga, kalau mereka memang orang Medan tapi lahir di Timika, di Kampung Wa. Ya. Terus mereka semua besar di Timika, dan mereka dibesarkan di Kampung Wa. Wa itu artinya kampung yang ada di dekat Kampung Timika sana. Ya. Nah, makanya mereka kasih nama Wa Anal. Artinya katanya itu anak laki-laki ya. Oke, yang berasal dari Kampung Waa ya. Kampung Wa ya. Oke, ya luar biasa sekali ya, orang asli tanah Amungsa itu bisa sampai membuat klub bola sampai sejauh ini. Dan saya dengar kemarin untuk yang junior ya, usia 10 dan 12 tahun itu juara liga apa Kakak di Bandung itu? Oh, kemarin itu ada turnamen itu DCT itu singkatan dari Dream Come True. Ya, Jadi itu program tahunan yang dimana penjaringan bibit-bibit muda yang berbakat. Jadi untuk diseleksi lagi, ya. nanti mewakili nasional untuk bermain di Asia Tenggara. Oke. Ya, dan kebetulan di usia 10 dan usia 13 itu juara 1 dan mewakili Jawa Barat. Mewakili Jawa Barat ya untuk tingkat nasional. Ya, untuk cari tingkat nasional nanti tanggal 9 sampai 14 Agustus besok ini. Besok ya. Baik, luar biasa mewakili Jawa Barat. Kalau tidak salah yang di Jawa Barat itu Piala Iwan Bule ya, Ketua PSSI. Iya. Oke. Luar biasa Kakak. Jadi kalau memang nanti setelah tembus dari tingkat nasional itu akan bertanding di internasional di mana Kakak? Kalau bisa tahu. Biasanya di DCT itu kalau nggak di Singapura, Malaysia, Thailand ataupun di Cina, itu biasanya itu tempat-tempat itu. Kalau tidak salah kemarin kalau saya tidak salah info itu di Bali ya. Tapi kemungkinan akan sampai Tahun ini nanti
Tahun ini akan diadakan di Bali tahun ini. Oke, biasanya di luar ya. Baru tahun ini yang di Biasanya di Bali. luar tapi tahun ini di Bali. Siap kakak, luar biasa ya. Jadi kita mengerucut ke yang anak-anak Papua yang ada kan, kakak ini kan orang Indonesia Timur ya. Kak Rocky Putirai, siapa yang tidak kenal dengan legenda sepak bola Ya, Indonesia. Jadi untuk anak Indonesia Timur khususnya orang-orang Papua sendiri yang sekarang ada di baik di timnas pelajar maupun di WBFC, itu kira-kira ada berapa anak kakak untuk anak-anak Papua sendiri? baru 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 3 tahun ini ya, baru 3 tahun ini nominasi pada saat itu juga bukan KKN, tapi itu benar-benar seleksi murni. Iya. Ya, jadi dari 8 kita punya itu hampir 20 sampai 30. Siap. Tapi berkurang sekarang tinggal 18. 18 itu cuman tinggal Sarul, Abrizal, Timin, cuman tinggal 3 doang yang bukan Papua, non Papua 3. Tiga yang Yang non sisanya itu Papua semua. Wow. Ya, Itu yang jadi timnas pelajar kakak ya atau? timnas pelajar juga dengan WB, iya timnas pelajar, yang ada timnas pelajar. Oh, Di WBFC juga, karena WBFC itu ada campuran juga yang seniornya. oh ya. Dari 32 itu jadi 3 dari yang di Timin, Sarul, Timin sama Afrisa, tambah lagi nanti Jeremy, terus ada 8 10 orang yang non Papua, sisanya Papua. Berapa orang kakak yang non Papua? Yang 8 sampai 10 orang. Jadi ada dari 35 orang, Ya. 35 pemain jumlah total. Ya. 8 sampai 10 orang itu non Papua, sisanya Papua. Papua ya. Jadi memang betul-betul dari klub yang didirikan orang Papua, bukan kita mendiskriminasi, tapi memang betul-betul itu diseleksi dengan luar biasa, dan ternyata bakat anak-anak Papua ini untuk sepak bola luar biasa kakak ya, sampai mereka bisa Kalau mendominasi. bakat itu kayak saya kira mungkin baru di sini. Ya. Baru di sini yang nominasinya itu memang kita dari timur. Ya. Ya. Karena memang biasanya itu tempat lain tidak mampu menerima kita dari Indonesia Timur karena kita punya karakter yang keras, kita punya attitude yang tidak suka diatur, kita suka yang melawan, suka di indisipliner. Nah, tapi di sini itu nominasi dengan kita Indonesia Timur yang dimana slogan dari Pak Manajer sendiri saya kira cukup sederhana tapi sangat luar biasa. Siap. Dia cuma bilang kalau ngelatih pemain-pemain yang baik-baik saja banyak orang yang bisa. Ya. Ngelatih pemain-pemain yang cuman diam alim-alim itu semua orang pasti bisa. Siap. Tapi tidak mudah memang untuk ngelatih pemain-pemain yang punya karakter keras, suka indisipliner, temperamen. Nah, terus kalau cuma main bola, mereka pasti bisa di mana-mana. Tapi untuk mendidik mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menjadi berkat buat banyak orang, itu yang jadi tantangan. Itu slogan dan keinginan dari Pak Manajer sendiri. Dan memang itu yang membuat saya sendiri secara pribadi tertarik. Siap. Jadi memang salah satu juga yang menjadi fokus mungkin dari sisi karakter juga ya. Jadi bukan sekedar skill sepak bola. Ya, karena sebelum saya sebenarnya sih sepele. Ya. Itu bisa dibilang sederhana. Waktu ngobrol dengan Pak Manajer, dia cuma bilang
Saya punya cita-cita, Bung, bentuk tim ini cuman mau bentuk generasi Indonesia Timur berikutnya, khususnya Papua, yang Siap. takut akan Tuhan. Oke. Itu aja. Jadi pada saat dia bilang, Bapak manajer, sebelum Pak manajer selesai bicara kalimat itu, saya ikut. Jadi Siap. sebelum dia bilang, saya cuma punya cita-cita untuk membentuk tim ini, membuat tim ini, ya generasi Indonesia Timur yang berikutnya, terutama khususnya Papua, Siap. Ambon, yang takut akan Tuhan. Ya. Ya, itu belum selesai saya ikut, karena memang misi visi Pak Manajer itu lebih jauh dari saya. Saya misinya cuma mendidik, mengajar, membentuk mereka untuk jadi pemain bola yang bisa diandalkan, bisa berdiri dengan kakinya sendiri, Siap. bisa menjadi berkat buat keluarga. Tapi ternyata Pak Manajer punya misi dan visi itu 10 langkah jauh ke depan, lebih jauh dari saya. Makanya saya bilang saya ikut. Siap, luar biasa ya. Sampai sejauh ini kakak, di mata kakak untuk orang Papua sendiri atau orang Indonesia Timur lah, termasuk Ambon, NTT seperti itu ya. Mereka cara bermainnya, skillnya seperti apa? Atau mungkin mengerucut ke orang Papuanya. Kalau kita dari Papua, Ambon, Tuhan kasih kita punya talenta itu dengan tenaga, teknik, dan skill. Siap. Ya, Tuhan juga kasih kita otak, tapi Ya. kita tidak pernah pakai. Ya. Ya, jadi artinya talenta dari tenaga. Orang berusaha latihan setengah mati untuk dapat speed, endurance, strength, segala macam itu orang berusaha setengah mati untuk dapat. Tapi kita sudah lahir dengan itu. Kita Oke. punya speed bagus, endurance bagus, strength bagus, otot bagus. Iya. Orang berusaha setengah mati untuk dapat teknik dan skill. Kita sudah lahir dengan itu. Siap. Tapi kita juga dikasih, orang semua juga dikasih otak untuk berpikir, tapi kita yang tidak mau pakai itu untuk berpikir dengan lebih baik. Itu Oke. kelemahan yang kita punya. Jadi memang tinggal dipoles dari sisi tadi yang kakak bilang ya, otak, dan dari sisi mungkin dari karakter ya, seperti itu. Karakter kita memang tapi itu yang sangat bukan unik, tapi kita punya karakter itu sebenarnya tidak salah. Tapi kalau macam kita bisa memakai karakter kita dengan benar, kita bisa berpikir dengan bijaksana, Siap. kita bisa berpikir secara luas, karakter kita tuh akan sangat membantu kita pada saat kita di luar negeri. Ya. Jadi memang bermain bola sekarang itu bukan lagi dari kaki ke kepala, tetapi harus dari kepala dulu ke kaki gitu ya. Iya. Kakak ya. Ya kalau dulu itu mata, otot, baru otak. Tapi kalau sekarang mata, otak, baru otot. Siap. Siap. Luar biasa kakak ya. Nah, mungkin ini di tengah-tengah kesibukan, minta maaf kita ambil waktunya. Terima kasih banyak. Mungkin untuk anak-anak Papua sendiri atau orang Indonesia Timur sendiri, untuk menjadi seorang sepak bola yang profesional yang luar biasa ke depan, mungkin kakak Rocky bisa memberi apa trik-trik atau pesan seperti apa supaya adik-adik ke depan bisa jauh lebih baik lagi dari sisi sepak bola, begitu kakak. Misalkan saya, ya mudah-mudahan saya juga misalkan bisa nanti kita masuk ke Liga 3, nanti pada satu kita punya home base nanti di Timika. Siap. Mungkin saya akan mau mengusulkan kepada Pak Manajer untuk bikin kayak sejenis seminar ataupun coaching klinik ke daerah-daerah yang dimana memberi pemahaman kepada adik-adik yang ada di pelosok-pelosok sana, terutama di kaki-kaki gunung, kampung-kampung, ya, itu pemahaman sebenarnya. Terus mungkin juga bisa kasih coaching training ataupun seminar-seminar buat kita punya saudara-saudara yang memang sudah jadi pelatih sepak bola di sana, bahwa untuk dasar kita tidak perlu lagi untuk terlalu fokus kita punya dasar teknik skill, tapi yang harus kita fokus itu bagaimana kita punya mental, attitude, dan cara berpikir. Itu yang harus lebih fokus untuk membentuk itu. Karena kalau macam kita bisa lebih fokus dari mental, kita punya attitude, kita punya cara berpikir yang lebih dewasa, lebih modern,
pasti banyak Ya, bintang dan banyak berjejer. Itu yang pakai baju seragam merah putih siap. untuk timnas Garuda dari timur pasti banyak. Yang kita rubah itu kita cuma punya mental, attitude dan cara berpikir. Itu aja. Yang Siap. lain kita sudah punya. Luar biasa, Kakak. Terima kasih banyak. Saya pikir begitu saja dulu, Kakak, untuk malam Ya, ini. Mungkin capek sekali ya, habis seharian padatnya. udah biasa mah. Itu sudah biasa, jadi santai aja ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Kakak untuk waktunya. Semoga di waktu-waktu mendatang kita bisa ketemu kembali. Atau mungkin lebih Ya, pasnya kalau ketemu di Timika nanti kan lebih mantap lagi, ya, Kakak. Siap. tunggu saja. Timika WBFC will come. Oke, luar biasa. Baru yang di Jayapura, Kakak, minta maaf, itu bulan apa yang BBFC? Itu pokoknya akhir September Oktober itu karena Liga 1 sudah mulai. Ya, Liga 2 paling ini 2 minggu lagi mulai. Berarti hitung 1 bulan mundur ke belakang, itu siap. pasti Liga 3 mulai. Oke, Gitu. Jadi akhir September Oktober itu pasti sudah mulai. Berarti September kita pasti sudah Timika baru ke Papua ke Jayapura. Jayapura ya. Nantikan BBFC senior di Iya, Jayapura. Akhir September, Kakak ya. iya. Luar biasa. Mungkin ada closing statement terakhir, Kakak, sebelum kita tutup. Eh, dari timnas pelajar ada 2 anak dari Timika, ya. Ya, Itu Elias Saborovec sama Martin. Habis itu pada saat kita masuk ke Liga 3 juga ada 2 tambahan, ya, Yohanes sama Jeki. ya, Ya, mudah-mudahan ke depan pada saat WBFC sudah berhome base di Timika, saya bisa lihat lagi banyak-banyak, bukan 4 tapi ya. mungkin 8, mungkin 10, bahkan mungkin lebih, ya, yang bisa saya dengan manajemen untuk bisa mendidik, Ya, membagi ilmu, membentuk, siap. dan mereka bisa jadi pemain-pemain bola yang luar biasa handal untuk diri sendiri, keluarga, dan juga untuk bangsa. Mudah-mudahan ke depan banyak dari bibit-bibit dari Timika kita bisa dapat.